Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hukum Mim Sukun. Secara esensial, belajar merupakan suatu proses atau usaha seseorang untuk memperoleh perubahan di dalam dirinya, baik sisi perubahan tingkah laku, pola pikir, dan perubahan lainnya. Dalam belajar, tidak memandang siapa pendidiknya, siapa penyampai ilmunya, dan siapa yang mengajarinya, melainkan isi dari pembelajarannya yang diproses oleh setiap peserta didik dengan berbagai macam cara yang mereka ekspresikan dalam proses belajarnya, baik dari kesungguhan, ketekunan, dan hal lainnya yang akhirnya mengarah kepada perolehan hasil. Tidak semua peserta didik menerima hasil yang sama, semua tergantung kesungguhan dan ketekunannya dalam belajar. Begitupun dengan kegiatan pembelajaran baca tulis Arab Al-Quran dan tajwid yang merupakan salah satu bagian pembelajaran Al-Quran yang mempunyai tujuan tertentu. Belajar Al-Quran merupakan kewajiban paling utama bagi setiap mukmin. Pun juga mengerjakannya mempunyai faedah yang besar. Beberapa tingkatan yang perlu kita ketahui dalam belajar Al-Quran yakni belajar membacanya sampai lancar dan baik sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah berlaku dalam qiraat tajwid. Tingkatan berikutnya ialah belajar arti dan maksud yang terkandung dalam Al-Quran. Dan tingkatan yang terakhir ialah adanya contoh dari para sahabat pada masa Rasulullah SAW, yakni belajar menghafal Al-Quran di luar kepala yang sampai sekarang tersebut masih ada. Pemengkala berusaha mengungkap pengertian idgham mimi, ikhfa syafawi, idhar syafawi, cara membaca idgham mimi, ikhfa syafawi, dan idhar syafawi. Dan yang terakhir, menulis contoh bacaan yang mengandung idgham mimi, ikhfa syafawi, dan idhar syafawi. Oke, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian idgham mimi, ikhfa syafawi, dan idhar syafawi. Pengertian idgham mimi. Idgham mimi menurut bahasa adalah memasukkan, sedangkan mimi adalah huruf mim. Adapun menurut istilah adalah memasukkan mim pertama ke dalam mim kedua sehingga kedua mim tersebut menjadi satu mim yang bertasjid dengan tasjid yang sedikit lemah untuk mewujudkan gunnah. Penamaannya disebabkan karena idgham sebab memasukkan mim sukun ke dalam mim yang berharokat, mimi sebab dua mim melebur dalam pengucapan dan keduanya sama dalam nama dan sifat aslinya. Cara membaca idgham mimi adalah dengan memasukkan suara mim yang sukun kepada mim yang berharokat di depannya. Kemudian, suara diidghamkan secara sempurna 3 harokat dengan suara gunnah yang keluar dari pangkal hidung. Jumlah huruf idgham mimi ada 1, yaitu mim saja. Dalam nasham dijelaskan, yang kedua dalam hukum mim sukun adalah idgham, yaitu dengan memasukkan atau menyatukan 2 huruf yang semisal. Yang demikian itu dinamakan idgham shaghir. Selanjutnya adalah pengertian ikhfa syafawi. Menurut bahasa, ikhfa adalah samar, sedangkan syafawi adalah bibir. Adapun ikhfa syafawi menurut istilah adalah mengucapkan mim sukun antara idghar dan idgham dengan memperhatikan gunnah dan tidak mentasydidkannya apabila datang setelahnya huruf ba. Penamaannya disebabkan karena ikhfa yaitu menyembunyikan huruf mim pada huruf ba, syafawi yaitu huruf mim dan huruf ba makhrajnya asy-syafataini atau 2 bibir. Pengucapan yang benar tentang cara mengikhfakan huruf sukun pada huruf ba adalah ittibaq atau merapatkan atau menutup 2 bibir tanpa mengerutkan dengan tetap memperhatikan gunnahnya. Jumlah huruf ikhfa ada 1, yaitu hanya huruf ba saja. Di dalam nasham dijelaskan, yang pertama dalam hukum mim sukun menurut para ahli qiraat adalah ikhfa syafawi, yakni apabila mim sukun berada sebelum ba. Selanjutnya itu pengertian idhar syafawi. Menurut bahasa, idhar artinya jelas, sedangkan syafawi artinya bibir. Adapun menurut istilah adalah apabila mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka dinamakan idhar syafawi. Penamaannya disebabkan karena
Idhar, sebab mim sukun dibaca dengan jelas. Syafawi, sebab huruf mim keluar dari asyafatain. Jumlah huruf idhar ada 26, yaitu semua huruf hijaiyah selain mim dan ba. Cara membaca idhar syafawi harus jelas dan terang, yaitu pada saat memasukkan huruf mim dengan cara merapatkan bibir. Kejelasannya pengucapannya cukup 1 ketukan, tidak boleh lebih, karena jika lebih dikhawatirkan akan berubah menjadi ikhfa atau gunnah. Dalam nasham dijelaskan. Yang ketiga, dalam hukum mim sukun adalah idhar syafawi, yaitu ketika huruf mim sukun bertemu dengan huruf-huruf sisa atau dengan huruf-huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. B. Membaca bacaan yang mengandung idgham mimi, ikhfa syafawi, dan idhar syafawi. 1. Bacaan yang mengandung idgham mimi. Jika terdapat mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf mim, maka bacaannya disebut idgham mimi. Maka cara membacanya adalah seperti menyuarakan mim rangkap atau ditasydidkan dan wajib didengung. Contohnya, alaihim mu'syadah. Yang kedua yaitu bacaan yang mengandung ikhfa syafawi. Jika terdapat mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya disebut ikhfa syafawi. Cara membacanya harus samar-samar di bibir dan didengungkan. Contohnya, bainahum bil qisth. Yang ketiga yaitu bacaan yang mengandung idhar syafawi. Jika terdapat mim mati atau mim sukun bertemu dengan salah satu huruf yang 26, yaitu semua huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba, maka hukum bacaannya terang dan jelas di bibir dan mulut rapat tertutup. Cara membacanya harus dibaca jelas. Contohnya, lahum fiha. Kesimpulan dari makalah ini adalah jika terdapat mim sukun atau mati bertemu dengan huruf mim, maka bacaannya disebut idgham mimi. Maka cara membacanya adalah seperti menyuarakan mim rangkap atau ditasydidkan dan wajib dibaca dengung. Jika terdapat mim sukun atau mati bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacanya disebut ikhfa syafawi. Cara membacanya harus samar-samar di bibir dan didengungkan. Jika terdapat mim mati atau sukun bertemu dengan salah satu huruf yang 26, yaitu semua huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba, maka hukum bacaannya terang dan jelas di bibir dan mulut rapat tertutup. Cara membacanya harus dibaca dengan jelas. Oke teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian presentasi makalah dari kelompok 3. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.